Hari itu, langit di atas pasar Sendang Sari tampak kelabu, seolah ikut menangis melihat penderitaan para pedagang kecil. Bau amis ikan, campur keringat dan debu, memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk itu, terdengar jeritan seorang ibu pedagang sayur yang lapaknya diobrak-abrik oleh preman bertubuh kekar. Mereka menendang keranjang tomat, menumpahkan cabai, dan menuntut uang keamanan dengan suara menggelegar. Semua orang hanya menunduk, tak ada yang berani melawan. Semua takut pada nama satu orang, Jarwo Gondrong, penguasa pasar yang terkenal kejam. Irma, gadis muda dengan selendang lusuh di pundak, berdiri di balik lapak ibunya. Matanya menatap tajam ke arah para preman itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Setiap hari ia melihat bagaimana ibunya dan para pedagang kecil diperas tanpa belas kasihan. Uang hasil keringat mereka, yang seharusnya untuk membeli beras dan obat, raib diambil paksa oleh tangan-tangan kotor. Namun Irma hanya bisa menggigit bibir. Ia tahu melawan berarti mati. Jarwo Gondrong berjalan di tengah pasar dengan dada membusung, rambut gondrongnya terurai, wajahnya penuh senyum sinis. Ia memungut uang dari tiap lapak, menatap orang-orang seperti binatang buruan. Kalau mau dagang aman, bayar. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau lapakmu kebakar, ucapnya dingin. Para pedagang hanya mengangguk, menelan amarah mereka sendiri. Hanya Irma yang berani menatap matanya, walau sebentar. Dan dalam tatapan itu, ada nyala yang belum padam, api perlawanan yang kelak akan membakar segalanya. Ketika sore tiba dan pasar mulai sepi, Irma membantu ibunya membereskan sayuran yang tersisa. Tangannya gemetar karena menahan emosi. "Bu, sampai kapan kita begini terus? Semua orang takut, nggak ada yang berani lawan mereka," ucap Irma lirih. Sang ibu, wajahnya letih dan mata tuanya berkaca-kaca, hanya berkata, "Nak, dunia ini keras. Kadang sabar lebih kuat dari amarah." Tapi Irma tahu, sabar ada batasnya. Malamnya, angin berhembus dingin dari arah bukit. Irma duduk di depan rumah panggung sederhana mereka, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kalung batu merah tua, warisan dari ibunya yang kini sering sakit-sakitan. Batu itu terasa hangat, seolah berdenyut mengikuti detak jantungnya. Irma tak tahu, di balik kehangatan itu, tersimpan kekuatan besar yang menunggu waktu untuk bangkit. Di kejauhan, suara tawa para preman terdengar, menggelegar dari warung remang di ujung pasar. Mereka berpesta dengan uang hasil perasannya hari ini. Irma mengepalkan tangan. Dalam hatinya, terucap sumpah tanpa suara, "Aku tidak akan diam lagi. Suatu hari, pasar ini harus bebas dari mereka." Hembusan angin malam menyentuh pipinya lembut, seolah ada sesuatu yang mendengar sumpah itu. Beberapa saat kemudian, ibunya memanggil pelan dari dalam rumah, "Irma, masuk, nak." Malam makin larut, Irma menoleh dan tersenyum kecil. Ia menyimpan kalung itu di lehernya, di balik bajunya, lalu melangkah masuk. Namun entah mengapa, begitu ia menutup pintu, batu merah itu berkilau sesaat, seolah menandakan bahwa awal dari segalanya telah dimulai. Dan di luar sana, bulan tampak semakin merah. Malam itu, udara di kampung pasar Sendang Sari terasa berat. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di dalam rumah panggung kecil itu, Irma duduk di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Wajah sang ibu pucat, napasnya tersengal-sengal. Di tangannya tergenggam kalung batu merah tua yang berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. "Irma," suaranya serak namun lembut, "kalung ini bukan sembarang pusaka. Jaga baik-baik, nak, karena di dalamnya ada sesuatu yang akan melindungimu saat dunia tidak lagi berpihak." Irma menggenggam tangan ibunya erat, air mata menetes membasahi jari-jarinya. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku bisa jaga ibu, aku bisa lawan mereka, aku," suaranya tercekat. Sang ibu tersenyum lemah, menggeleng perlahan. "Bukan dengan amarah kau melawan kejahatan, Irma, tapi dengan hati yang tulus. Ajian pedet abang hanya akan bangkit jika niatmu suci. Ingat itu." Lalu, tangan tua itu melemah, dan hanya cahaya batu merah yang terus berdenyut di antara keduanya, seolah menjadi saksi janji tak terucap antara seorang ibu dan anak. Beberapa hari kemudian, pasar kembali bergolak. Jarwo Gondrong dan anak buahnya makin beringas, memungut uang dengan alasan biaya keamanan lebaran. Para pedagang mulai menjual perhiasan mereka demi bisa bertahan. Irma tak tahan lagi melihat penderitaan itu.
Ia berdiri di tengah pasar, menatap wajah-wajah yang pasrah dengan hidup mereka. "Sampai kapan kita dibiarkan diinjak begini?" teriaknya dengan suara gemetar. Tapi semua orang menunduk, tak ada yang menjawab, hanya sunyi yang menggantung di antara derit gerobak dan langkah kaki yang menjauh. Malamnya, Irma duduk di depan rumah, menggenggam kalung peninggalan ibunya. Batu merah itu kini terasa lebih panas dari biasanya, seolah merespons gejolak hatinya. Ia menatapnya dengan mata penuh tekad. "Jika memang kau benar seperti kata ibu, tolong bantu aku. Aku ingin lindungi mereka, aku ingin bebaskan pasar ini." Kalimat itu keluar lirih, seperti doa yang mengalun di antara desau angin. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Lampu minyak bergoyang hebat hingga nyaris padam. Irma terkejut, tapi tidak melepaskan kalung itu. Batu merah itu kini berdenyut lebih cepat, seperti jantung yang hidup. Dari dalamnya muncul cahaya merah menyala, membentuk siluet seekor anak sapi dengan mata menyala seperti bara api. Suara gemuruh rendah terdengar, dan lantai kayu rumahnya bergetar pelan. Irma menatap makhluk itu dengan ngeri dan takjub sekaligus. Makhluk itu, Pedet Abang, menunduk padanya, seolah mengenali tuannya. Nafasnya panas seperti bara, tubuhnya kecil tapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dalam sorotan mata merahnya, Irma bisa melihat bayangan wajah ibunya tersenyum samar. "Jaga mereka, Nak," bisik suara yang seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Air mata Irma menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang diwariskan kepadanya. Namun di luar rumah, dari balik kegelapan, sepasang mata mengintip dari kejauhan, mata milik Darto, anak buah Jarwo yang tengah mengintai. Ia melihat kilatan merah dari rumah Irma dan mengernyit curiga. Ada yang aneh dengan gadis itu," gumamnya pelan. Ia bergegas pergi, melaporkan apa yang dilihatnya kepada Jarwo Gondrong. Dan malam itu, tanpa disadari Irma, jalan menuju pertempuran besar mulai terbuka. Sementara itu, Pedet Abang perlahan menghilang menjadi kabut merah, kembali menyatu dengan batu kalung itu. Irma masih terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dada kecilnya, bersemayam kekuatan besar, dan tanggung jawab yang lebih berat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, matahari tampak enggan menampakkan sinarnya. Kabut tebal menyelimuti pasar Sendang Sari. Para pedagang mulai membuka lapak dengan langkah berat. Ketakutan masih menggantung di udara setelah semalam terdengar kabar bahwa Jarwo Gondrong akan datang untuk menghukum siapapun yang berani menentangnya. Irma yang baru tiba bersama ibunya berusaha tenang, tapi di dalam dadanya, kalung batu merah yang ia kenakan terasa berdenyut pelan, seolah tahu akan datangnya bahaya. Beberapa jam kemudian, suara derap sepatu berat terdengar. Jarwo Gondrong muncul bersama 6 anak buahnya. Mereka menendang meja, menumpahkan dagangan, dan menertawakan orang-orang yang berusaha menghindar. "Siapa yang kemarin berani buka mulut di pasar ini?" teriak Jarwo dengan suara menggelegar. Tak ada yang menjawab, semua diam. Hanya Irma yang berdiri tegak di antara para pedagang yang gemetar. "Sudah cukup, Jarwo," seru Irma lantang, membuat semua orang menatapnya tak percaya. "Kau sudah terlalu jauh. Pasar ini bukan milikmu. Kami hanya ingin hidup tenang, bukan diperas setiap hari." Suaranya bergetar tapi matanya tak bergeming. Jarwo menatapnya dengan senyum bengis. "Kau, gadis kecil ini mau lawan aku?" Ia mendekat, menatap Irma dari dekat, lalu menamparnya keras hingga Irma terjatuh di tanah. Para pedagang menjerit, tapi tak ada yang berani menolong. Irma meraba pipinya yang berdarah, matanya memanas, bukan oleh rasa sakit tapi oleh amarah yang membuncah. Kalung batu merah di lehernya mulai bersinar. Denyutannya kini terasa seperti detak jantung seekor makhluk raksasa. Jarwo mundur selangkah, matanya menyipit. "Apa itu?" gumamnya, tapi terlambat, tanah di bawah kaki Irma mulai bergetar. Dari sinar merah menyala, muncul sosok Pedet Abang, anak sapi berwarna merah menyala dengan tanduk kecil berkilau seperti bara api. Suara ringkiknya menggema menembus udara pasar. Udara menjadi panas, dedaunan bergetar, dan pasir beterbangan. Preman-preman Jarwo terpaku ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Apa-apaan ini?" teriak salah satu dari mereka sebelum terpental oleh hembusan angin panas yang keluar dari tubuh Pedet Abang. Irma berdiri perlahan, matanya kini memancarkan cahaya merah yang sama dengan batu di lehernya. "Pergi dari pasar ini,
atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Katanya dengan suara yang bergema dua lapis, suaranya sendiri dan gema dari roh pedet abang yang menyatu dengannya. Jarwo mencoba melawan, mengayunkan parang yang selalu ia bawa. Tapi sebelum bila itu menyentuh Irma, pedet abang mengaum, dan cahaya merah melesat menghantam Jarwo hingga tubuhnya terhempas menabrak dinding warung. Suasana pasar berubah mencekam. Para pedagang bersembunyi di balik lapak, menatap tak percaya gadis yang dulu hanya menjual sayur kini berdiri tegak dikelilingi aura merah menyala. Pedet abang berjalan mengelilingi Irma, menjaga dengan mata berapi. Jarwo yang terkapar batuk darah, menatap Irma dengan rasa takut dan kebencian yang bercampur jadi satu. "Kau bukan manusia, apa kau iblis?" katanya serak. Irma hanya menatapnya dingin, "Aku manusia, tapi aku tidak akan biarkan iblis seperti kalian menguasai mereka." Ketika cahaya mulai meredup, pedet abang kembali menjadi kabut merah dan menyatu ke dalam kalungnya. Irma terhuyung, hampir jatuh, namun ia masih sempat berkata, "Ini baru awal, Jarwo. Pasar ini bukan milikmu lagi." Lalu ia jatuh pingsan di pelukan ibunya yang berlari menghampiri. Para pedagang mendekat perlahan, menatap tubuh Irma yang terbaring, antara takut, kagum, dan harapan baru yang mulai tumbuh di hati mereka. Di kejauhan, Darto mengintip dari balik gerobak kosong. Matanya membulat, napasnya tersengal. Ia menyaksikan semua kejadian itu dengan mata kepala sendiri. "Pedet abang, jadi itu kekuatan gadis itu," gumamnya lirih. Malam nanti, ia tahu kepada siapa ia harus melapor. Tapi di dalam hatinya, benih ragu mulai tumbuh, benih yang akan menentukan arah hidupnya di kemudian hari. Sejak hari itu, pasar Sendang Sari berubah menjadi tempat yang penuh bisik-bisik dan ketakjuban. Para pedagang menceritakan dengan mata berbinar bagaimana seekor pedet merah menyala muncul dari cahaya dan mengusir para preman. Nama Irma mulai disebut-sebut dengan nada hormat sekaligus takut. Tapi bagi Irma sendiri, semua itu terasa berat. Setiap kali ia menyentuh kalung batu merah itu, tubuhnya bergetar, seolah ada kekuatan besar yang menunggu untuk dilepaskan, kekuatan yang ia sendiri belum mengerti sepenuhnya. Malam demi malam, Irma mencoba mencari jawaban. Ia duduk di belakang rumah, menatap batu merah itu yang berkilau lembut di bawah cahaya bulan. Kadang, dari dalam pikirannya terdengar suara lembut, suara ibunya, atau mungkin roh pedet abang sendiri. "Kekuatanmu bukan untuk balas dendam, Irma, tapi untuk melindungi." Kata-kata itu terus bergema di hatinya, menenangkan amarah yang selalu membara setiap kali ia mengingat wajah Jarwo Gondrong. Namun amarah itu sulit padam. Luka di pipinya masih membekas, seperti tanda pengingat penghinaan yang tak bisa ia lupakan. Suatu malam, ia melihat dua preman kecil Jarwo menakut-nakuti pedagang pisang tua di pojok pasar. Darahnya langsung mendidih. Tanpa pikir panjang, ia menatap kalungnya. Batu itu bersinar tajam, angin berputar kencang, dan suara ringkikan pedet abang menggema di telinganya. Dalam sekejap, kedua preman itu terpental beberapa meter dan menjerit kesakitan. Ketika sadar, Irma menatap tangan gemetarnya. Ia melihat dua lelaki itu terkapar, darah menetes dari kepala salah satunya. Jantungnya berdetak cepat. Apa yang telah kulakukan?" bisiknya ngeri. Kalung batu merah kini meredup, seolah kecewa. Air mata menetes di pipinya. Ia baru sadar, kekuatan itu tak hanya membela, ia juga bisa menghancurkan bila tak dikendalikan. Sejak malam itu, Irma bersumpah untuk tak lagi membiarkan amarah menguasai hatinya. Keesokan harinya, pasar menjadi heboh. Banyak yang bersyukur preman-preman itu kapok, tapi ada pula yang mulai takut pada Irma. Beberapa pedagang berbisik, "Kalau dia bisa memanggil setan merah itu, bagaimana kalau dia marah pada kita?" Bisikan itu menusuk hati Irma lebih dalam dari luka fisik manapun. Ia tidak ingin menjadi sosok yang ditakuti. Ia hanya ingin melindungi. Tapi perlahan, ia menyadari, kekuatan besar selalu datang bersama kesalahpahaman. Sementara itu, di markasnya, Jarwo Gondrong mendengar laporan dari Darto. Wajahnya murka, matanya menyala seperti bara. Jadi gadis itu punya ilmu. Ajian pedet abang. Darto menunduk, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Jarwo berdiri, menendang kursi hingga hancur. "Kalau begitu, kita juga akan panggil kekuatan yang sama kuatnya. Aku takkan kalah dari bocah pasar itu," katanya dengan suara yang penuh dendam. Ia pun berangkat mencari seorang dukun tua yang terkenal dengan ajian hitamnya. Sementara itu, Irma mulai berlatih menenangkan diri.
Ia menatap kalungnya di bawah sinar pagi dan berkata lirih, "Aku tidak ingin menjadi monster. Aku hanya ingin jadi pelindung." Dalam hembusan angin lembut, terdengar ringkikan halus Pedet Abang, kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan, seolah sang penjaga mengerti apa yang dirasakan tuannya. Namun jauh di sisi lain pasar, seseorang sedang mengintainya. Darto, dengan wajah ragu, memperhatikan Irma dari kejauhan. Hatinya berperang antara takut pada Jarwo dan iba pada gadis yang berjuang sendirian menanggung beban sebesar itu. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya untuk mengawasi Irma akan membawanya ke dalam arus besar takdir yang akan mengubah segalanya. Langit Sendang Sari kembali kelabu. Awan tebal menggantung rendah, seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Sejak pagi, suasana pasar tidak seperti biasanya. Para pedagang berjualan dengan wajah cemas, anak-anak tidak lagi berlarian, dan burung-burung pun enggan berkicau. Mereka semua tahu, Jarwo Gondrong telah kembali. Setelah menghilang beberapa hari, kini ia datang dengan tatapan yang lebih dingin dan aura yang lebih gelap dari sebelumnya. Di tengah pasar, langkahnya terdengar berat, namun penuh wibawa yang menakutkan. Tubuhnya kini dililit kain hitam, lehernya menggantung jimat dari tulang yang entah milik siapa. Darto berjalan di belakangnya, wajahnya muram, matanya gelisah. Ia tahu Jarwo telah berubah. Semalam, ia melihat sendiri Jarwo mendatangi rumah seorang dukun tua di pinggiran hutan, tempat yang katanya menjadi sarang ilmu hitam yang dilarang. Sejak saat itu, ada aura aneh mengelilinginya, seperti kabut hitam yang menolak pergi. Irma yang tengah menata sayur di lapaknya menegakkan badan. Ia bisa merasakan hawa panas yang aneh, hawa yang membuat kalung batu merah di lehernya bergetar pelan. Pedet Abang seolah gelisah di dalam sana. "Dia datang," bisik Irma lirih, suaranya hampir tak terdengar. Ibunya yang duduk di belakangnya langsung pucat. "Nak, jangan lawan dulu, dia bukan Jarwo yang dulu," ucapnya gemetar. Tapi Irma tahu, tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Jarwo berhenti di depan lapak Irma. Senyumnya menyeringai, matanya merah seperti bara. "Kau pikir sudah menang? Hah? Gadis pasar kecil yang main sulap," katanya dengan nada menghina. Irma menatapnya tenang, walau hatinya berdebar. "Aku tidak ingin menang, Jarwo. Aku hanya ingin kalian berhenti menindas mereka." Jarwo tertawa keras, tawa yang membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Berhenti? Tidak, Irma, sekarang aku yang punya kekuatan." Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak itu keluar asap hitam pekat, menimbulkan suara mendesis seperti ular. Asap itu melingkar di tanah, berubah menjadi bayangan hitam berbentuk lembu raksasa dengan mata merah menyala. Orang-orang berteriak ketakutan dan berlarian menjauh. Lembu itu menginjak tanah hingga retak, mengaum keras, dan dari setiap injakannya keluar percikan api. "Perkenalkan," kata Jarwo dengan senyum bangga, "inilah ajian lembu ireng. Kekuatan yang akan menghancurkan Pedet Abangmu yang remeh itu." Irma mundur selangkah. Batu merah di kalungnya bersinar hebat, dan Pedet Abang muncul dari kabut cahaya, ringkikannya menembus langit. Dua kekuatan kuno itu kini berdiri saling berhadapan, merah melawan hitam, cahaya melawan kegelapan. Tanah bergetar, debu beterbangan, dan udara menjadi panas seperti neraka. "Pasar ini tidak butuh darah lagi, Jarwo," teriak Irma. Tapi Jarwo hanya tertawa, lalu berteriak, "Kau pikir bisa hentikan aku? Sekarang lihat bagaimana kekuatan gelap membalas." Lembu ireng menyeruduk dengan kekuatan mengerikan. Pedet Abang menubruk balik, dan benturan dua ajian itu menghasilkan gelombang energi yang memecahkan kaca-kaca warung di sekitar pasar. Para pedagang menjerit, berlari menyelamatkan diri, sementara Irma berusaha tetap berdiri. Tubuhnya diguncang energi besar, namun ia tak menyerah. "Pedet Abang, kita tak boleh kalah, mereka butuh kita," bisiknya di antara deru angin dan debu yang menari liar. Namun, kekuatan lembu ireng terlalu besar. Pedet Abang terhuyung, tubuhnya diguyur cahaya hitam yang seperti racun. Irma berteriak kesakitan, darah mengalir dari hidungnya. Jarwo tertawa puas. "Kekuatanmu tak seberapa, Irma. Sekarang pasar ini milikku lagi." Tapi di tengah keputusasaan itu, Irma merasakan sesuatu, suara lembut ibunya bergema di benaknya. "Ingat, nak, kekuatanmu lahir dari niat yang tulus. Bukan dari kebencian." Mata Irma terbuka lebar, air mata bercampur darah di pipinya. Ia menatap Pedet Abang yang hampir tumbang, lalu meletakkan tangannya di dada sendiri.
Aku tidak akan melawan demi kebencian. Aku melawan demi mereka. Batu merahnya bersinar semakin terang, mengalahkan kegelapan yang menyelimuti pasar. Pedet abang bangkit lagi, kali ini dengan sinar merah murni yang membara. Jarwo terkejut, menatap makhluk itu yang kini tampak seperti api keadilan yang hidup. Pertempuran pun kembali menggelegar, dan pasar Sendang Sari menjadi saksi bahwa perang antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Pagi itu pasar Sendang Sari seperti mayat hidup. Lapak-lapak banyak yang roboh, atap warung berlubang, dan tanah masih menyimpan bekas hangus akibat benturan dua ajian semalam. Orang-orang berjalan dengan wajah cemas, membisikkan doa agar pertempuran tak lagi terulang. Namun di balik reruntuhan itu, Irma duduk di depan lapaknya, wajah pucat namun matanya tetap menyala dengan tekad. Ia tahu, pertarungan dengan Jarwo Gondrong belum selesai, itu baru permulaan. Sejak kekalahan tipis Lembu Ireng malam itu, Jarwo menghilang entah kemana. Tapi Irma tahu, lelaki itu tidak akan diam. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, pasar kembali dipenuhi orang-orang baru. Mereka berpakaian seperti pedagang, tapi tatapan mata mereka tajam, memantau setiap gerak Irma. Salah satu di antaranya adalah Darto, yang kini berpura-pura menjadi penjual rokok dan kopi di sudut pasar. Ia datang dengan perintah, mengintai dan mencari kelemahan Irma. Namun semakin lama Darto memperhatikan, semakin ia bingung. Ia melihat Irma membantu pedagang tua mengangkat barang, memberi uang pada anak kecil yang kehilangan dagangannya, bahkan merawat ayam milik pedagang daging yang sakit. Tak ada kesombongan, tak ada rasa ingin berkuasa seperti yang Jarwo katakan. Dia bukan musuh, gumam Darto lirih, menatap gadis itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sore itu, ketika hujan turun rintik-rintik, Darto melihat Irma memunguti sisa dagangan pedagang yang tergenang air. Ia mendekat, berpura-pura menawarkan bantuan. "Biar saya bantu, Mbak," katanya hati-hati. Irma tersenyum samar. "Terima kasih, Mas, pasar ini harus tetap hidup, meski banyak yang ingin menghancurkannya." Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam hati Darto. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata jujur gadis itu. Malamnya, Darto melapor pada Jarwo di markas rahasia mereka. Jarwo duduk di kursi reyot dengan mata merah menyala, wajahnya semakin menyeramkan karena bekas luka dari pertempuran terakhir. "Bagaimana, kau temukan kelemahannya?" tanyanya dingin. Darto terdiam. Ia tahu apa yang harus dikatakan, tapi hatinya menolak. Dia hanya gadis biasa, Bang. Mungkin kekuatannya sudah hilang. Jarwo menatapnya tajam, mencoba membaca kebohongan itu. "Kau yakin?" Darto menelan ludah. Ya, Bang. Aku yakin." Jarwo mendengus pelan, lalu tersenyum kejam. "Baik, kalau begitu, besok kita uji lagi pasar itu. Kalau dia benar lemah, semuanya akan kubakar sampai habis." Kata-kata itu membuat Darto pucat. Ia ingin menahan, tapi lidahnya keluh. Setelah Jarwo pergi, Darto duduk diam, menatap hujan yang turun di luar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ngeri bukan pada Jarwo, tapi pada dirinya sendiri, karena telah ikut dalam rencana yang mungkin akan mengorbankan orang-orang tak berdosa. Keesokan paginya, kabar beredar cepat, sekelompok preman bersenjata akan datang lagi ke pasar. Para pedagang panik, beberapa menutup lapak lebih awal. Irma berdiri di tengah pasar yang mulai kosong, tangannya menggenggam kalung batu merah di lehernya. Batu itu hangat, pertanda Pedet Abang merasakan bahaya yang sama. Ia menatap langit mendung dan berbisik, "Kalau mereka datang lagi, aku tidak akan lari." Dan benar saja, dari ujung jalan pasar terdengar derap langkah puluhan orang. Darto yang berdiri di antara mereka tampak gelisah, matanya mencari Irma di tengah kerumunan. Ia tahu sebentar lagi darah akan kembali tumpah. Namun dalam hatinya, ada suara yang terus berbisik, "Selamatkan dia, Darto, sebelum semua terlambat." Dan disinilah dilema itu dimulai, antara kesetiaan pada pemimpin yang menakutkan dan kebenaran yang lahir dari hati nurani. Langit sore itu berwarna kelabu pekat, seperti menyimpan amarah yang belum tumpah. Pasar Sendang Sari kembali mencekam. Para pedagang menutup lapak, sebagian bersembunyi di rumah-rumah bambu di pinggir jalan. Di tengah pasar, Irma berdiri tegak, rambutnya diterpa angin kencang, wajahnya tegas meski tubuhnya sedikit gemetar. Batu merah di kalungnya berdenyut pelan, pertanda Pedet Abang mulai bangun dari tidur. Panjangnya, "Aku tahu kau akan datang lagi, Jarwo," gumamnya lirih, suaranya mengandung keberanian yang lahir dari luka.
Tak lama kemudian, suara sepatu bot menghentak-hentak tanah becek. Puluhan anak buah Jarwo datang membawa pentungan, rantai, dan parang tumpul. Mereka mengitari pasar dengan wajah beringas. Di antara mereka, Darto berjalan paling belakang, wajahnya tegang. Ia tak bisa menatap Irma, tapi di dadanya, rasa bersalah mulai tumbuh seperti bara yang membakar lambat-lambat. Lalu dari kejauhan, langkah berat terdengar, Jarwo gondrong muncul. Tubuhnya diselimuti kain hitam, rambut panjangnya terurai acak, dan di tangannya tergenggam botol kecil berisi cairan merah pekat. "IRMAAAA!" teriak Jarwo dengan suara parau, menggema di seluruh pasar. "Kau pikir bisa sembunyi di balik ajian murahanmu itu? Hari ini semua akan tahu siapa penguasa sebenarnya di sini." Irma menatapnya tajam. "Aku tidak butuh kekuasaan, Jarwo. Aku hanya ingin pasar ini bebas dari ketakutanmu." Jarwo tertawa keras, lalu membuka botol merah itu dan menelannya hingga habis. Seketika tubuhnya bergetar hebat, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya berubah menjadi hitam legam. "Kau tahu ini apa? Darah hitam, warisan leluhurku. Kekuatan yang bahkan bisa menelan nyawa manusia hidup-hidup." Teriaknya dengan suara bergemuruh, seperti dua suara bercampur jadi satu. Angin berputar di sekeliling mereka, menimbulkan pusaran debu dan daun-daun kering. Pedet abang bergetar di dada Irma, seolah siap melindunginya. "Baiklah," bisik Irma, "kalau begitu, biarkan pedet abang melihat siapa yang benar-benar layak hidup." Ia memejamkan mata, menepuk dada 3 kali, dan cahaya merah menyala dari tubuhnya. Seekor lembu berwarna merah darah muncul dari pusaran cahaya, matanya menyala seperti bara, suaranya menggema memenuhi pasar. Pertarungan pun dimulai. Jarwo melompat dengan tenaga luar biasa, tinjunya menghantam tanah hingga menciptakan gelombang debu, sementara pedet abang membalas dengan tandukan yang menghantam udara hingga bergetar. Benturan dua kekuatan itu membuat warung-warung roboh, kaca pecah, dan udara bergetar seperti badai. Darto berusaha menahan beberapa anak buah agar tidak menyerang para pedagang. Ia berteriak, "Berhenti, jangan ikut campur, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Tapi Jarwo tak peduli, matanya kini dikuasai amarah dan kegelapan. Irma menahan serangan demi serangan, namun darah mengalir dari sudut bibirnya. Pedet abang tampak lelah, sinarnya mulai meredup. Jarwo tertawa gila, "Ajianmu tak sebanding dengan darahku, gadis lemah. Ini akhir darimu." Ia mengangkat tangan, memanggil bayangan hitam yang melingkupi seluruh pasar. Tapi di saat itulah, Darto berlari ke depan, menghadang Jarwo dengan tubuhnya. "Cukup, Bang. Ini bukan jalan yang benar," teriaknya, mencoba menghentikan kegilaan itu. Jarwo terdiam sejenak, menatap anak buahnya yang berani melawan. "Kau berani melawanku, Darto?" Suaranya bergemuruh, penuh kebencian. Darto menatap balik tanpa gentar. "Kalau melindungi orang yang tidak bersalah berarti melawanmu, maka ya, aku berani," kata Darto dengan suara bergetar namun tegas. Dalam sekejap, tangan Jarwo menamparkan dada Darto hingga tubuhnya terlempar ke tumpukan kayu. Irma menjerit, tapi di balik rasa takutnya, ada bara semangat yang menyala. Pedet abang kembali mengaum, tubuhnya menyatu dengan cahaya merah terang. "Kau sudah cukup menyakiti mereka, Jarwo. Hari ini kau akan jatuh oleh tangan orang-orang yang kau tindas," teriak Irma, dan dalam sekejap, cahaya merah itu membentuk pusaran besar yang menyelimuti pasar. Jarwo berusaha melawan, tapi amarahnya justru membakar dirinya sendiri. Pasar Sendang Sari kembali berguncang, dan semua orang hanya bisa berdoa, karena hari itu, langit seolah menyaksikan pertarungan antara kegelapan dan cahaya terakhir. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun menangisi apa yang terjadi di Pasar Sendang Sari. Tubuh Darto terkapar di antara puing-puing, darah mengalir dari pelipisnya, sementara Irma berlutut tak jauh darinya, memegangi kalung batu merah yang kini berkilau redup. Pedet abang tampak lemah, sinarnya meredup seperti api yang hampir padam. Jarwo masih berdiri di tengah badai, tubuhnya setengah terbakar oleh energi darah hitam yang ia telan sendiri. Nafasnya berat, tapi matanya masih menyala dengan kebencian yang tak manusiawi. "Irma, kau pikir bisa menahanku dengan ajian itu?" gumam Jarwo dengan suara serak, langkahnya terhuyung tapi tetap mendekat. "Aku sudah menukar jiwaku dengan kekuatan, dan tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang." Irma menggigit bibirnya, menahan sakit dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Kau salah, Jarwo," suaranya gemetar tapi tegas,
tidak ada kekuatan yang lebih besar dari hati yang melindungi sesama. Dan kau sudah kehilangan itu. Jarwo tertawa keras, tapi tawanya cepat berubah menjadi batuk darah. Darah hitam menetes dari bibirnya, menodai tanah becek di bawahnya. Hahaha, omong kosong. Tiba-tiba, Darto menggeliat, mencoba bangkit meski tubuhnya nyaris tak kuat. Dengan sisa tenaga, ia menyeret dirinya mendekati Irma. "Bak, jangan biarkan dia menang," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah hujan. Irma menatap Darto dengan mata berkaca-kaca. "Kau, kenapa menolongku?" tanya Irma lirih. Darto tersenyum lemah. "Karena aku sudah terlalu lama jadi bagian dari kejahatan, dan aku ingin mati di sisi orang yang berjuang demi kebaikan." Tangannya bergetar saat menyentuh batu merah di kalung Irma. "Gunakan aku, jadikan aku tumbal agar ajianmu kuat kembali." Irma tertegun. "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Ajian Pedet Abang tidak boleh memakan nyawa orang baik," serunya, tapi Darto menatapnya penuh keyakinan. "Mungkin, inilah caraku menebus dosa. Biar jiwaku jadi kekuatanmu, Irma." Seketika, batu merah di kalung Irma bergetar hebat, seolah mendengar panggilan itu. Cahaya merah menyelimuti tubuh Darto, sementara Irma menjerit, berusaha menahannya. "Darto, jangan!" Tapi sudah terlambat, cahaya itu menelan Darto sepenuhnya. Pedet Abang bangkit kembali, tubuhnya membesar dengan sorot mata menyala terang, sementara hujan mendadak berhenti. Udara di sekitar mereka berubah panas, penuh energi yang mengguncang. Jarwo terbelalak, mundur selangkah, wajahnya menunjukkan ketakutan untuk pertama kalinya. "Apa yang kau lakukan, Irma? Itu bukan ajian manusia," teriaknya. Irma menatapnya dengan mata yang kini memancarkan dua warna, merah dan hitam, campuran antara kekuatan Pedet Abang dan jiwa Darto yang menyatu di dalamnya. "Ini bukan tentang manusia atau ajian, Jarwo, ini tentang menebus dosa dan melindungi yang lemah." Suaranya bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. Pedet Abang menderu, lalu berlari menembus pusaran angin, menabrak Jarwo dengan kekuatan maha dahsyat. Tubuh Jarwo terpental, menghantam dinding batu, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang melolong seperti arwah terkutuk. Ia berteriak, "Tidak, aku belum kalah." Sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang tersapu hujan. Irma terduduk lemas, kalung batu merahnya kembali redup. Tapi kini ia tahu, di dalam batu itu, ada jiwa Darto yang bersemayam, menjaga Pedet Abang tetap hidup. Air matanya jatuh, bercampur dengan hujan. "Terima kasih, Darto, pengorbananmu akan selalu kujaga," bisiknya. Pasar Sendang Sari kini sunyi, hanya suara air yang menetes dari atap yang tersisa. Namun di dalam keheningan itu, ada kedamaian baru, pasar yang dulu penuh ketakutan, kini telah terbebas dari kegelapan. Sudah 3 minggu berlalu sejak Pasar Sendang Sari terbebas dari kekuasaan Jarwo. Gondrong. Kehidupan perlahan kembali seperti semula, pedagang tertawa lagi, anak-anak berlarian di antara lapak sayur, dan aroma gorengan kembali memenuhi udara pagi. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Irma justru semakin murung. Wajahnya pucat, dan setiap malam, batu merah di kalungnya berdenyut seperti jantung yang hidup. Sejak malam pengorbanan Darto, ia sering mendengar suara samar di telinganya, suara lembut yang memanggil namanya. "Irma, aku di sini." Awalnya Irma mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi semakin hari, suara itu semakin jelas, bahkan kadang muncul saat ia sadar. Setiap kali ia menatap kalungnya, sinar merahnya tampak berdenyut mengikuti irama napasnya. "Darto, apakah benar kau masih di sana?" bisiknya suatu malam, duduk sendirian di lapaknya yang sepi. Tiba-tiba batu itu bergetar, dan dari dalamnya muncul cahaya samar membentuk siluet wajah Darto. "Aku tidak pergi, Irma," suara itu bergema lembut, "tapi waktuku tak lama." Kutukan ajian Pedet Abang mulai menuntut tumbalnya. Irma terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah ajian ini sudah tenang setelah Jarwo musnah?" Darto menggeleng lemah. "Tidak, ajian Pedet Abang bukan hanya pelindung, tapi juga penjaga keseimbangan. Setiap kali digunakan untuk menelan kegelapan, harus ada cahaya yang ikut padam. Dan kali ini, cahaya itu adalah hidupmu." Irma terdiam, jantungnya seolah berhenti berdetak. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Aku akan mencari cara untuk menghentikannya." Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cahaya merah itu memudar perlahan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan dada. Sejak malam itu, Irma mulai sering pingsan. Tubuhnya lemah,
suhu badannya naik turun, dan setiap kali ia tidur, ia bermimpi tentang seekor lembu merah yang menangis di tengah padang luas. Pedagang-pedagang di pasar mulai khawatir. "Mbak Irma sakit apa?" tanya mereka, tapi Irma hanya tersenyum, menenangkan semua orang agar tidak cemas. Dalam hati, ia tahu, itu bukan penyakit biasa. Itu adalah tanda bahwa ajian Pedet Abang mulai menuntut haknya. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Irma memutuskan pergi ke tempat di mana semuanya berawal, sungai tua di belakang pasar, tempat ia dulu menemukan batu merah itu. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara samar dari masa lalu. Di sana, ia duduk di tepi air, menggenggam batu itu erat. "Jika benar nyawaku harus jadi tumbal, biarlah, asalkan pasar ini tetap damai," katanya lirih. Tapi tiba-tiba, air sungai beriak hebat, dan dari dasar air muncul bayangan lembu raksasa dengan mata berwarna merah dan hitam. "Irma," suara itu bergema menggetarkan bumi. "Kau telah menyalahi keseimbangan. Jiwa manusia tidak boleh bersatu dengan ajian." Suara Pedet Abang kini terdengar marah, seolah kesakralannya telah ternoda oleh keberadaan Darto di dalamnya. Irma berlutut, menahan rasa takut yang menghantam hatinya. "Aku tidak bermaksud menghina kekuatanmu, Pedet Abang. Aku hanya ingin melindungi mereka," serunya putus asa. Namun bayangan lembu itu menunduk, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau telah membuka jalan antara dunia manusia dan dunia roh. Sekarang, kutukan itu akan menuntut darah terakhir untuk menutupnya." Tanah di sekitar sungai mulai retak, cahaya merah menyala dari dasar air. Irma terhuyung, memegangi dadanya yang terasa terbakar. Suara Darto kembali terdengar samar, "Irma, lari, jangan biarkan aku menjadi alasan kematianmu." Tapi Irma hanya tersenyum, air matanya mengalir. "Tidak, Darto, kalau ini akhirku, biarlah aku menutup kutukan ini dengan kehormatanku sendiri." Cahaya merah meledak ke langit, menembus awan, menerangi seluruh pasar. Semua orang yang melihat malam itu bersumpah, mereka mendengar raungan lembu dan tangisan seorang gadis bersamaan. Dan setelah itu, Irma menghilang tanpa jejak. Subuh menyapa dengan kabut tebal yang menyelimuti seluruh pasar Sendang Sari. Para pedagang terdiam di depan lapak masing-masing, enggan membuka jualan. Mereka semua masih diliputi ketakutan dan duka, karena malam tadi, langit merah menyala, diiringi suara raungan lembu dan tangisan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Sejak itu, Irma tak pernah terlihat lagi. Lapaknya yang dulu ramai kini kosong, hanya tersisa kalung batu merah yang tergeletak di tanah, berlumur tanah basah dan embun pagi. Warga pasar berkumpul di depan lapak itu. "Dia benar-benar pergi, ya?" tanya seorang pedagang tua dengan mata berkaca. "Kalau bukan karena Irma, pasar ini takkan selamat," jawab yang lain, menunduk haru. Mereka menatap batu merah itu seakan menatap peninggalan seorang pahlawan. Tapi tak ada yang berani menyentuhnya, seolah benda itu masih memancarkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan, antara sakral dan menakutkan. Beberapa hari berlalu, dan pasar mulai kembali hidup. Namun sesuatu berubah. Setiap kali ada orang berbuat curang, menipu harga, mencuri, atau mengintimidasi pedagang kecil, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan suara ringkihan lembu samar terdengar di telinga mereka. Anehnya, tak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Pedagang-pedagang yang jujur merasa tenang, tapi mereka yang berbuat zalim selalu dilanda mimpi buruk tentang mata merah yang menatap tajam dari kegelapan. Suatu malam, Darto muncul dalam mimpi salah satu pedagang tua. Dalam mimpi itu, ia berdiri di samping Irma di tepi sungai. Wajahnya damai, tapi matanya masih menyimpan kesedihan. "Katakan pada mereka," ucapnya lirih, "selama hati manusia masih tulus, Pedet Abang akan melindungi pasar ini. Tapi jika keserakahan kembali menguasai, maka darah yang dulu dikorbankan akan sia-sia." Ketika pedagang itu terbangun, air matanya sudah mengalir tanpa sadar. Ia pun menceritakan mimpi itu pada semua orang di pasar. Sejak hari itu, batu merah peninggalan Irma disimpan di tengah pasar, di dalam sebuah kotak kaca sederhana. Setiap pagi, pedagang meletakkan bunga dan dupa di depannya, bukan untuk menyembah, tapi untuk mengenang perjuangan seorang gadis yang melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Anak-anak kecil tumbuh dengan mendengar kisahnya, tentang Irma sang pemilik ajian Pedet Abang, yang berani melawan kegelapan demi keadilan. Namun, pada malam-malam tertentu saat hujan deras turun, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di antara lapak pasar. Bajunya putih lusuh, matanya lembut tapi dalam,
dan dari kalung di lehernya memancar cahaya merah samar. Ia berjalan perlahan, memeriksa lapak satu persatu, memastikan semuanya aman. Dan jika seseorang menyapanya, sosok itu hanya tersenyum lalu menghilang di balik kabut. Waktu pun terus berjalan, pasar Sendang Sari tumbuh menjadi tempat yang makmur dan damai, dikenal banyak orang sebagai pasar yang dijaga leluhur. Namun bagi para pedagang lama, mereka tahu, itu bukan sekadar legenda. Karena setiap kali mereka berdoa dengan tulus, angin lembut berhembus membawa aroma bunga yang dulu sering dipakai Irma, seolah ia masih ada di antara mereka. Dan di dasar sungai tempat Irma menghilang, batu merah itu masih bersinar setiap purnama. Dalam pantulannya, kadang terlihat dua bayangan, seekor lembu merah dan seorang gadis muda yang tersenyum tenang. Keduanya diam, tapi pesan mereka abadi, selama ada yang berani melindungi kebenaran, maka Pedet Abang akan tetap hidup, bukan di batu, tapi di hati manusia yang berani.